Passive income. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin membahas YouTube adalah passive income terbaik. Nah, passive income itu apa sih? Passive income itu adalah kita tidak melakukan apapun tapi kita bisa mendapatkan penghasilan. Oke, saya yakin pembahasan ini akan sangat menarik sekali teman-teman untuk kalian. Nah, jadi saya mohon kalian bisa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman, supaya kalian benar-benar paham apa yang saya sampaikan, seperti itu. Jangan hanya menjadi penonton judul sama thumbnail. Oke, jadi begini teman-teman, passive income itu apa sih? Jadi passive income adalah kita masih tetap bisa menghasilkan penghasilan meskipun saat kita sedang tidak bekerja, meskipun saat kita itu sedang jalan-jalan, kita tetap dapat penghasilan. Nah, gimana caranya? Ini yang akan saya share teman-teman. Jadi bagi kalian nih yang saat ini mungkin kalian seorang PNS ataupun orang yang bekerja ikut negara BUMN, itu mungkin masa tua kalian itu akan terjamin ya teman-teman. Kalian akan mendapatkan JHT, akan mendapatkan dana pensiunan. Nah, permasalahannya seperti ini. Kalau misalnya saya dan mungkin kalian yang saat ini sedang menonton video ini, kalian bukan PNS, kalian bukan siapa-siapa. Nah, apakah kalian pernah berpikir gimana ya hari tua besok saya hari tua saya itu besok seperti apa ya? Saya dapat sumber pendapatan dari mana? Nah, makanya dari sekarang kita harus memikirkan hal itu. Kalau PNS punya pensiunan, kita orang yang bukan PNS kita juga harus membuat pensiun untuk diri kita sendiri. Dana pensiunnya itu namanya adalah passive income. Nah, begini teman-teman, saya kasih gambaran sederhana. Misalnya nih, kalian mempunyai kos-kosan, kalian mempunyai kontrakan. Nah, itu kalian nggak ngapa-ngapain, setiap bulannya kan kalian mendapatkan penghasilan dari orang yang ngekos di tempat kalian, orang yang ngontrak di rumah kalian. Nah, permasalahannya membuat kontrakan atau membuat kos-kosan itu modelnya itu nggak cukup sejuta, nggak cukup 10 juta, itu nggak cukup ratusan juta teman-teman. Nah, yang ingin saya share di video di kesempatan kali ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat menarik, dan ini bukan hanya sekedar omong kosong, bukan hanya sekedar teori. Saya bisa ngomong karena saya sudah praktek ya. Lalu passive income apa yang paling baik? Kalau menurut saya adalah YouTube. YouTube adalah passive income terbaik menurut saya. Saya akan jelaskan kenapa. Yang pertama, semua orang bisa menjadi YouTuber dan bisa sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk sukses menjadi seorang YouTuber. Kalau misalnya kalian ingin masuk TV, kalian ingin jadi artis, kalian harus good looking, kalian harus harus punya bakat, harus punya kelebihan. Nah, kalau misalnya kalian ingin menjadi YouTuber, semua orang bisa. Anak SD pun bisa menjadi YouTuber, dan banyak juga anak SD yang sudah sukses jadi YouTuber. Itu yang pertama. Nah, terus berikutnya, nanti akan saya jelaskan di mana letak passive income YouTube-nya. Sekali lagi saya ingatkan untuk tidak skip video ini ya teman-teman, supaya kalian benar-benar paham, karena ini pasti akan bermanfaat untuk kalian. Nah, terus begini, tadi yang pertama, YouTuber bisa dilakukan oleh siapa saja, entah itu anak SD, SMP, bahkan anak tidak sekolah pun banyak yang sukses menjadi seorang YouTuber dan bisa mendapatkan uang sampai ratusan bahkan miliaran rupiah dari YouTube. Nah, terus berikutnya nih yang kedua, YouTube letak passive income-nya adalah di sini teman-teman. Misalnya nih, saya upload sebuah video ya, videonya itu udah 3 bulan atau 4 bulan atau bahkan 1 tahun. Nah, selama video itu masih ada yang ngeklik dan masih muncul iklan, maka selama itu juga saya masih mendapatkan uang. Saya masih mendapatkan penghasilan teman-teman. Dari mana? Dari pihak pengiklan, dari Google AdSense. Nah, tapi syaratnya untuk supaya mendapatkan uang ya kalian harus dimonetisasi terlebih dahulu channel YouTube-nya teman-teman. Syarat wajibnya adalah memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gimana cara mendapatkan kedua hal ini? Nah, saya sudah membuatkan videonya ya. Kalian bisa tonton di playlist putar YouTube, itu saya sudah share caranya. Nah, jadi ibaratnya gini, kita membuat video sekali, kita dibayar berkali-kali. Bahkan upload
2 tahun, 10 tahun sekalipun, kalau misalnya masih ada yang nonton dan masih ada iklan yang muncul, ya kita masih tetap dibayar. Itu kenapa saya mengatakan, wah ini benar-benar sebuah passive income yang perfect. This is perfect passive income. Jadi YouTube adalah sesuatu yang benar-benar menurut saya itu luar biasa. Maka dari itu, dari awal pertama saya membangun YouTube dan saat dimonetisasi, saya diterima di YPP atau YouTube Program Partner ya. Wah, ini channel YouTube saya bisa dipasang iklan nih. Nah, terus waktu saya gajian pertama, saya langsung berpikir seperti itu. Wah, ini alhamdulillah sekali. Ini Ini adalah platform yang luar biasa menurut saya seperti itu. Itu berikutnya yang kedua ya teman-teman. Terus yang ketiga, pendapatan kita itu nggak bergantung sama seberapa banyak jumlah video kita, nggak bergantung sama seberapa banyak jumlah subscriber kita, tapi tergantung dari jumlah viewers kita dan jumlah iklan yang masuk di video-video kita teman-teman. Seperti misalnya nih, bulan kemarin saya itu jarang upload video, bahkan bulan kemarin saya cuma upload sekitar 4 buah video. Kalau dulu pertama kali saya bangun channel YouTube ini, setiap hari saya upload video, sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan bisa 5 kali. Tapi sekarang saya jarang upload video. Kenapa? Semakin banyak subscriber, saya harus lebih belajar menata perkataan saya harus lebih belajar bertanggung jawab. Karena apa? Audiennya udah banyak guys. Jadi nggak bisa nggak boleh spam seperti itu. Jadi harus membuat video yang benar-benar simple, benar-benar bisa dipahami. Jadi lebih saya perbaiki lah seperti itu. Itu alasan kenapa saya jarang upload video. Ditambah lagi saya kemarin masih ada project ya teman-teman, masih ada kerjasama sama salah satu brand. Jadi ya jarang upload video lah, salah satu produsen lah seperti itu teman-teman. Nah terus berikutnya lagi nih, kenapa YouTube itu passive income terbaik ya? Ya itu tadi salah satunya seperti itu, selama video kita masih ditonton, kita dapat penghasilan, bisa dilakukan oleh siapa saja. Terus berikutnya lagi, enaknya menjadi YouTuber, kadang gini, ya saya upload 4 video ya. Nah, harusnya saya nggak gajian, perkiraan saya. Tapi alhamdulillah, RPM, CPM, dan penonton video YouTube saya itu ada yang dari Malaysia, ada yang dari Taiwan, dari Inggris, bahkan dari Amerika ada yang nonton video saya. This is amazing menurut saya sih. Saya nggak nyangka lah. Dan RPM dan CPM luar negeri itu bener-bener gede banget teman-teman. Maka dari itu saya cuma upload 4 video itu penghasilannya kok gede banget seperti itu. Tapi itu bukan dari 4 video, dari total akumulasi semua video selama 1 bulan teman-teman, seperti itu. Jadi misalnya nih, bagi kamu yang baru memulai menjadi YouTuber, baru membuat 1 video, 10 video, kalian udah bilang susah ini, nggak ada yang nonton. Kalau misalnya kalian tahu guys, saya mengorbankan waktu 6 bulan, setengah tahun untuk membuat video, untuk meluangkan waktu tanpa dibayar sama siapa-siapa, nggak ada yang bayar. Setiap saya pulang kerja, setiap saya nggak ada kesibukan, saya buat video. Di heads ada banyak netizen, tapi saya nggak peduli. Dan akhirnya bisa sampai sejauh ini gitu loh. Dan di sini pun saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang baik sama saya, yang sudah mendukung saya sampai sejauh ini gitu, sampai 15.000 subscriber. Itu menurut saya jumlah yang sangat besar kalau menurut saya. Mungkin bagi YouTuber yang udah gede, udah punya ratusan ribu, jutaan, 15.000 aja bangga, nggak apa-apa. Kebahagiaan orang itu berbeda-beda ya. Kalau saya 15.000 subscriber itu udah benar-benar sebuah anugerah sih menurut saya. Saya nggak nyangka bisa bertahan sejauh ini. Oke, jadi bagi kalian yang baru ingin memulai menjadi YouTuber, pesan saya seperti itu, jangan fokus di penghasilan, jangan fokus di AdSense, fokus di konten. Kalau kontenmu bagus, kontenmu menghibur, kontenmu bermanfaat, pasti banyak yang subscribe. Percaya sama saya bukan hanya omong kosong atau teori, saya sudah praktek ya. Kalian bisa lihat jumlah angka di sini ya, 15.000 subscriber, dan itu juga bukan hasil bukan hasil sebuah keberuntungan. Itu hoki, enggak. Di dunia ini tidak ada yang namanya keberuntungan. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua itu butuh proses, butuh kerja keras, butuh keringat ya teman-teman. Seperti itu. Jadi YouTuber itu nggak semudah itu teman-teman.
kalau misalnya ada yang bilang jadi YouTuber itu nggak modal, itu juga anggapan yang salah. Next time saya akan share susahnya menjadi YouTuber itu seperti apa. Bukan untuk mengintimidasi atau buat apa ya, buat menjatuhkan mental orang yang baru mulai menjadi YouTuber, tapi supaya kalian itu mempunyai gambaran lebih ya, gambaran lebih mengenai YouTuber seperti itu. Jadi yang akan saya share nanti istilahnya itu apa ya, yang akan kalian hadapi saat kalian memutuskan untuk menjadi YouTuber seperti itu. Jadi kegagalan saya akan share dan saya akan sharingkan cara mengatasi kegagalan tersebut lah seperti itu. Jadi cukup saya aja yang gagal ya, kalian nggak usah gagal. Oke, belajarlah dari kesalahan orang lain karena kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan semua kesalahan itu sendirian. Ya, semoga apa yang saya omongin di video kayak ini kalian paham ya teman-teman. Oke, yang punya Instagram silahkan di follow dong IG saya @bangkit_real, linknya ada di bawah deskripsi video ini. Karena di setiap bulannya saya mengadakan webinar gratis mengenai masalah penjualan produk, marketing dan dunia bisnis. Gratis ya, webinar gratis dan live streaming. Jadi kalau ada pertanyaan nih yang belum terjawab, kalian bisa tanyakan saat saya live streaming atau saat saya membuka webinar gratis tersebut. Informasinya akan saya share di Instagram @bangkit_real. Terima kasih buat kalian yang saat ini memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber. Semangat terus ya, semangat terus, jangan kalah sama keadaan, jangan mudah menyerah, jangan cengeng ya teman-teman. Kalau misalnya ada haters, kalau ada netizen, nggak apa-apa, itu adalah apa ya, bisa dibilang itu yang membuat kita itu lebih kuat. Kalau saya waktu itu nggak di haters, nggak ada netizen, saya nggak mungkin bisa sampai titik ini, serius. Jadi kuatin mental kalian seperti itu, karena permainan hidup ditentukan oleh 99% mental. Saya Bangkit Rian Pambudi, makasih yang udah nonton, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.